Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang sangat Bu Ana banggakan, terutama kalian yang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekertinya bersama Bu Ana. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Ana. Oke Mas Mbak, kalian pasti kemarin sudah menyimak, kita sudah membahas tentang perkenalan. Kalian semua sudah mengenal Bu Ana ya kan? Nah, Bu Ana juga sudah memberikan tugas kepada kalian tentang perkenalan, dan kalian juga sudah mengerjakan tugas yang sudah Bu Ana berikan kepada kalian. Kemudian pertemuan selanjutnya juga Bu Ana sudah meminta kalian untuk membaca surat Al-Fatihah secara voice note di grup WhatsApp kalian masing-masing, dan Bu Ana juga sudah meneliti bagaimana cara baca kalian, bagaimana cara memahami tajwid kalian dari bacaan kalian itu tadi. Next, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Oke Mas Mbak, kalian simak ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Oke Mas Mbak, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Ada banyak Asmaul Husna, 99 nama Asmaul Husna, dari mulai Ar-Rahman sampai paling akhir sendiri apa? Sudah hafal atau belum? Perlu kalian ketahui Mas Mbak, kakak kelas kalian yang sekarang sudah naik di kelas 8, dulu ketika mereka masih kelas 7, Bu Ana sudah melatih mereka untuk bisa menghafalkan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik itu, 99. Berikut juga dengan doanya, Bu Ana meminta mereka untuk menghafalkan, dan alhamdulillah cepat atau lambat mereka sudah berhasil menghafalkan Asmaul Husna. Kenapa? Karena setiap pembelajaran PAI, sebelum pembelajaran PAI dimulai, mereka selalu bersama-sama membaca Asmaul Husna sambil berdoa kepada Allah untuk agar Allah mengabulkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan doa yang sudah mereka baca bersama Asmaul Husna yang sudah Bu Ana berikan kepada mereka. Oke, Asmaul Husna itu tertulis dalam selembar kertas yang kemudian mereka fotokopi. Setelah mereka fotokopi, mereka bagikan dengan teman sekelas. Setelah itu mereka rutin membacanya sehingga mereka bisa hafal dengan sendirinya. Oke? Sebenarnya Bu Ana juga ingin memberikan kalian seperti itu, tapi Bu Ana rasa itu masih kurang efektif kalau kita gunakan selama pembelajaran online. Karena itu sekarang kita harus banyak-banyak berdoa agar kita bisa kembali sekolah seperti biasa, dan Bu Ana bisa mengajari kalian untuk belajar menghafalkan Asmaul Husna. Oke, next Mas Mbak. Sekarang kita akan membahas
Asmaul Husna yang tertera dalam buku paket online kalian. Apa saja itu? Yaitu Al-Khabir, yang pertama Al-Alim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu Al-Alim, Mas Mbak. Al-Alim itu berarti maha mengetahui. Itu artinya Allah adalah Tuhan kita yang maha mengetahui. Perlu kalian tahu baik-baik, Mas Mbak. Dari nama Al-Alim, kita seharusnya sadar betapa maha mengetahuinya Allah itu. Ketika kalian melakukan suatu dosa sekecil apapun, kalian bersembunyi dimanapun, tidak akan luput dari pengetahuannya Allah. Allah tahu. Apapun yang kalian lakukan itu Allah tahu. Jangankan yang kalian lakukan, yang kalian pikirkan pun Allah juga tahu. Bahkan ketika kalian hendak berniat melakukan sesuatu, aku tak ngene, Allah sudah tahu sebelum kalian melakukannya. Jangankan sebelum kalian melakukannya, sebelum kalian memikirkannya pun Allah sudah tahu. Jadi jangan harap kalian bisa melakukan sesuatu hal yang Allah tidak bisa tahu, karena Allah tidak pernah tidak tahu, Mas Mbak. Allah itu adalah maha tahu. Itu adalah Tuhan kita. Oke, jadi kalian jangan meremehkan, kalian jangan kemudian melakukan dosa, berbohong, melakukan sesuatu hal yang kalian inginkan, kemudian kalian berpikir, kok nak saya ngerti ya kok, padahal Allah itu maha tahu. Allah tahu semua yang kalian lakukan. Oke. Nah, selanjutnya kita next saja ke Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya maha teliti, Mas Mbak. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang maha teliti. Mas Mbak, kita sebagai manusia biasa ini ya, kita mengerjakan tugas dari atasan atau kalian yang mengerjakan tugas dari guru kalian. Ada kalanya ketika kalian sudah merasa sudah diteliti semuanya, sudah yakin bahwa semuanya itu benar, tapi ternyata masih saja ada yang salah, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Kita punya batasannya. Berbeda dengan Allah, berbeda sekali. Allah itu maha teliti, Mas Mbak, tanpa batas. Allah tahu mana umat yang seharusnya bisa mendapatkan ini dan mana umat Allah atau hamba Allah yang seharusnya mendapatkan ini. Misalnya, Allah tahu mana seseorang hamba Allah yang harus diberikan harta kekayaan segini. Kemudian Allah juga tahu mana hamba Allah yang harus hidupnya berkecukupan. Kenapa seperti itu? Karena Allah tahu alasannya. Jadi Allah tidak pernah salah dalam memutuskan keputusannya. Tidak pernah. Tidak ada yang bisa menandingi bagaimana telitinya Gusti Allah. Tidak ada yang bisa. Allah begitu teliti. Berapa helai rambut yang Dia ciptakan untuk kita, Allah tahu. Kenapa Allah menciptakan kedua mata untuk kita secara normal, itu juga Allah tahu. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang matanya buta, kenapa Allah berikan dia seperti itu? Itu udah hanya Allah, kuasanya Allah, Mas Mbak. Kenapa Allah beri dia? Apakah Allah tidak salah, Bu, memberikan kebutaan kepada orang itu? Tidak. Karena Allah teliti mana hamba yang layak mendapatkan ini dan mana hamba yang layak mendapatkan ini. Allah akan menambah nikmat bagi mereka yang bersyukur, dan Allah akan memurkai mereka yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Contohnya, kalian yang biasanya mendapatkan tugas online dari guru-guru kalian, mendapat tugas online banyak sekali dari bapak ibu guru kalian. Apakah kalian bersyukur? Bu Ana yakin di antara kalian pasti masih banyak sekali yang mengatakan atau mengeluhkan, aduh akese tugasku kapan aku turune, aduh akese tugasku aku gak nyambung, kapan sih mlebu sekolah, ya kan? Harusnya kalian bersyukur, Mas Mbak.
Coba dari tugas-tugas online itu kalian ambil dari segi mana kalian bisa bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, aku masih kau takdirkan, aku masih kau berikan kesempatan untuk bisa mengerjakan tugas dari bapak ibu guruku. Coba kalian lihat di luar sana, banyak sekali saudara-saudara kalian yang tidak bisa bersekolah. Jangankan bersekolah, untuk makan besok pun mereka harus berpikir mau makan apa. Mau makan dari mana kalian? Makan tinggal makan di masakan orang tua. Sekolah tinggal sekolah mengerjakan tugas dari guru. Itu masih mengeluh. Padahal di luar sana masih banyak sekali anak-anak yang tidak bisa sekolah dan mereka ingin sekolah, ingin mengerjakan tugas dari guru-guru, tapi kalian yang sudah mendapatkan fasilitas seperti itu malah kalian keluhkan. Coba kalau kalian ada di posisi mereka, kalian merasa, tugasnya akeh sih, aku gak iso nggarap tugas iki, aku gak paham dan sebagainya, mengeluh terus. Apakah kalian pernah berpikir, bagaimana kalau seandainya kalian tidak bisa sekolah? Bagaimana kalau seandainya kalian tidak bisa mengerjakan tugas dari guru kalian? Bagaimana kalau seandainya kalian berada di posisi teman-teman kalian di luar sana yang tidak bisa bersekolah? Harusnya kalian bersyukur, Mas Mbak. Ketika kalian sudah mengeluh mendapatkan itu semua, kemudian kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan sih kimarine ya Allah? Aku capek ya Allah mengerjakan tugas segini banyaknya ya Allah. Kenapa tidak ubah gaya berdoa kalian? Ketika kalian berdoa seperti itu sama aja berarti kalian mengeluh kepada Allah. Padahal itu sudah takdirnya Allah. Kenapa tidak rubah gaya berdoa kalian menjadi alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa mengerjakan semua tugas-tugas dari guruku secara online. Semoga aku tetap diberikan kesehatan agar aku masih bisa terus mengerjakan tugas-tugas guruku secara online ini. Kenapa tidak seperti itu? Contohnya seperti ini, Mas Mbak. Ketika sekolah misalnya, di dalam suatu kelas ada si A. Si A ini tidak membawa bekal, tidak membawa uang saku, kemudian dia merasa laparnya luar biasa. Kemudian ada temannya datang, si B. Si B temannya tadi datang, dia membawa bekal. Bekalnya itu isinya lauk, tahu, dan tempe. Kemudian dia bagi bekal itu kepada si A tadi. Kemudian tiba-tiba si A berkata seperti ini, alah, kok tahu tempe tok? Nah, menurut kalian ketika si A berkata seperti itu, bagaimana perasaannya si B? Dia pasti berpikir, arek iki lho, wis dikei, gak terima kasih, tambah ngoyo, tambah ngeluh, tambah sambat. Sama, Mas Mbak. Ketika kalian sudah mendapatkan nikmat dari Allah, apa nikmatnya? Yaitu bisa mengerjakan tugas online dari guru kalian, kemudian kalian mengeluh, menurut kalian apa yang akan dikatakan Allah? Hambaku satu ini dia sudah kuberikan nikmat yang luar biasa. Padahal di luar sana masih ada hambaku yang masih belum bisa sekolah seperti dia. Tapi dia bukan bersyukur kepadaku, malah mengeluh kepadaku. Menurut kalian ketika kalian mengeluh, apakah Allah kemudian akan menambah nikmat untuk kalian? Ketika kalian mengeluh, apakah Allah akan mengabulkan dari doa atas keluhan kalian itu tadi? Tidak. Coba bersyukur. Ketika ada teman kalian memberikan kalian bagian bekalnya, walaupun lauknya tahu dan tempe, kemudian kalian berkata, suwun ya, makasih ya, alhamdulillah akhirnya aku bisa makan. Itu lebih baik daripada lah lauk tahu tempe. Gak boleh seperti itu, Mas. Jangankan kepada Allah, pada manusia aja kalian tidak boleh seperti itu, apalagi kepada Allah Tuhan kita sendiri. Ketika kalian mendapatkan suatu musibah apapun, ketika kalian mendapatkan suatu cobaan apapun, ketika kalian mendapatkan ketetapan dari Allah apapun itu, anggaplah itu semua adalah nikmat dari Allah, Mas Mbak. Dan bersyukurlah, jangan mengeluh. Kenapa? Karena Allah tahu siapa yang layak mendapatkan ini dan siapa yang layak mendapatkan ini. Dan kemudian nanti Allah akan menambahkan nikmat bagi mereka hamba Allah yang bersyukur atau berterima kasih kepada Allah, bukan mengeluh. Faham? Selanjutnya as-sami'. Apa itu as-sami'?
As-Sami' itu adalah maha mendengar, Mas Mbak. Itu berarti Allah adalah Tuhan kita yang maha mendengar. Apapun yang kita ucapkan, baik secara lisan maupun di hati kalian, itu Allah bisa mendengarkannya. Apapun itu, bahkan yang belum kalian ucapkan pun Allah bisa mendengarkannya. Jadi kalian jangan berpikir ketika kalian menggerutu, ketika kalian sambat tidak kalian ucapkan secara lisan tapi kalian batin di hati kalian, kalian jangan berpikir Allah tidak mendengarkan. Allah sangat mendengarnya. Ketika kalian ngerasani satu teman kalian ngerasain bersama teman-teman kalian, tidak diketahui oleh teman kalian yang kalian benci itu tadi. Benar teman kalian tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Kenapa? Karena Allah mendengarnya. Itulah Allah. Padahal banyak sekali jutaan umat di dunia ini, tapi segitu besarnya kekuatan Allah sampai Allah bisa mendengarkan mereka semuanya. Apapun yang mereka katakan, Allah bisa mendengarkannya. Kita nggak akan bisa sampai, kita tidak akan bisa sampai memikirkan bagaimana luasnya kekuatan Allah, bagaimana bisa Allah mendengarkan itu semua. Kita nggak bisa memikirkannya. Itu sudah kuasanya Allah. Kita tidak mampu memikirkannya karena kita hanyalah manusia biasa yang kekuatan berpikir kita itu terbatas. Okay. Next, selanjutnya setelah As-Sami ada Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Itu tandanya berarti Allah adalah Tuhan kita yang maha melihat. Tidak jauh beda dengan Allah yang maha mengetahui tadi. Allah maha melihat apapun yang kalian kerjakan di dunia ini. Entah itu kalian bersembunyi dimanapun kalian berada, Allah tetap bisa melihatnya. Kalian mencuri uang merasa tidak ada yang tahu, tidak ada CCTV, tapi ada CCTV-nya Allah. Allah bisa melihat itu, dan itu sudah menjadi catatan amal buruk kalian. Jangan pikir kalian bisa melakukan segala hal tanpa pengetahuan siapapun, padahal dimanapun kalian berada, disitulah ada Allah. Kita tidak akan pernah luput dari penglihatannya Allah, karena memang benar Allah itu maha melihat. Oke, selanjutnya Bu Ana akan berikan tugas untuk kalian, yaitu berupa soal-soal yang akan Bu Ana bacakan setelah ini. Kemudian kalian jawab soal-soal yang sudah Bu Ana berikan itu tadi, kalian jawab melalui kolom komentar di bawah ini, kolom komentar YouTube ini. Kalian jawab dengan cara kalian menulis nama lengkap kalian, kemudian kelas, setelah itu nomor absen, kemudian jawabannya. Paham? Oke, perhatikan baik-baik, kalau perlu dicatat atau ditulis soalnya. Yang pertama, nomor 1. Apa arti dari Asmaul Husna? Atau apa yang disebut dengan Asmaul Husna? Kemudian yang kedua, apa arti dari Asmaul Husna Al-Alim? Apa arti dari Al-Alim? Kemudian nomor 3, apa arti dari Al-Khabir? Sekali lagi, apa arti dari Al-Khabir? Kemudian yang keempat, apa arti dari As-Sami'? Sekali lagi, nomor 4, apa arti dari As-Sami'? Yang nomor 5, yaitu apa arti dari Al-Basir? Sekali lagi, nomor 5, apa arti dari Al-Basir? Oke. Sekali lagi silahkan kalian jawab di kolom komentar YouTube di bawah ini. Kemudian cara menjawabnya adalah tulis atau ketik nama lengkap kalian, kemudian kelas, setelah itu nomor absen, dan kemudian jawaban kalian. Paham? Bu Ana akan menilai melalui dari kolom komentar itu tadi. Bu Ana akan data siapa saja yang sudah menjawab di kolom komentar di bawah ini. Paham? Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Anak-anakku yang sangat Bu Ana sayangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.